Halo Said. Bang. Wih, apa kabarnya nih hari ini? Baik, baik, alhamdulillah baik. Wih, seneng banget nih bisa jumpa dengan Abang Said Fahri Assegaf S1 Yes. Akuntansi 2019 di Universitas Sumatera Utara dan penerima beasiswa KSE ya? Iya benar-benar Pak. Karya Salemba 4, keren banget. Oke Bang, pengen banget nih bisa ngobrol-ngobrol dengan Bang Said. Ganggu waktunya nggak nih? Enggak Lebaran dong. kemana aja nih? Lebaran kemarin. Kemarin ke kampung biasa ya. Oh iya, Iya. Kalau kesibukan saat ini? Paling kuliah sama adalah beberapa organisasi. Iya, oke. Thank you banget udah nyempetin Siap waktunya ya, Bang, Bang. siap Oh siap iya, siap. BTW mau nanya-nanya nih tentang beasiswa KSE biar bisa di-share gitu ya ke orang Hmm. banyak dan bisa mereka dapetin manfaat atau informasi dari penerima beasiswa KSE langsung sih. Oh ya, BTW untuk beasiswa KSE itu boleh dong dijelasin, Bang, itu gimana tuh beasiswanya? Dalam bentuk apa? Oke, jadi kalau beasiswa KSE itu karena Salemba 4 kita dapat manfaat berupa materi ya pasti ya. Penunjang kuliah lah kayak berupa uang sebanyak 750.000. Kita juga dapat wadah untuk berkontribusi. Namanya itu kalau di KSE itu ada paguyuban ya. Jadi kayak organisasi khusus untuk para beasiswan di sana. Terus selain itu kita juga dapat pelatihan teman-teman. Baik itu pelatihan non akademik, pelatihan akademik, dan juga ada apa namanya peluang lah untuk berkontribusi. Contohnya kalau memang kalian nih yang suka pengabdian, ada tuh disediakan oleh KSE untuk wadah kalian untuk pengabdian. Kan gitu sih, Bang. Oke, itu BTW untuk durasinya berapa lama tuh penerimaannya? Em, Kita bisa base one itu yang lulus itu bisa dapat beasiswa selama 1 tahun ya. Oh Jadi iya. 12 bulan. Hmm. Tapi teman-teman kalau misalnya Bang mau daftar lagi untuk di periode kedua itu juga bisa juga gitu. Jadi maksimal tuh 3 tahun, Bang. Oke. Itu untuk semester berapa aja tuh? Mulai dari semester 1 sampai semester 6 tuh bisa daftar. Oke. Iya. Wih, keren banget nih. Oh iya, untuk beasiswa KSS sendiri ini dia tiap kampus ada, Bang, atau gimana? Nggak tiap kampus sih, mungkin ada beberapa kampus yang nggak ada gitu kan. Kalau di Medan sendiri itu ada UIN, ada Unimed, sama USU. Kalau di kampus lain tuh masih belum ada teman-teman. Oke, keren keren. Iya. Oh iya, untuk beasiswa Abang penerima tahun 2000 berapa nih? 2021. Yes, 2021. Itu benar. setiap tahunnya buka atau Iya, tiap tahun buka oh bang. setiap tahun buka? Mm-mm. Oh iya. Oh iya, untuk beasiswa KSE ini Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Oh iya nih Bang Said. Iya. Tadi kan seleksi. Oh iya, untuk seleksinya dulu deh. Seleksinya tahapnya apa saja tuh untuk KSE? Oke, jadi aku jelasin ya bang. Iya. Jadi kalau untuk seleksinya itu ada 3 tahap teman-teman. Mhm. Ya yang pertama tahap pasti registrasi gitu kan. Jadi di sini kita tuh ya cuma registrasi akun aja gitu dan saat itu ya udah. Terus tahap kedua itu ada seleksi berkas, bang. Seleksi berkas ini dinilai lah seberapa layaknya kita mungkin dari esai, dari identitas kita, dari prestasi-prestasi kita non akademik baik kampus atau eh, di luar kampus atau masa SMA juga bisa teman-teman. Juga tahap ketiga itu ada wawancara bang. Nah di wawancara ini sini sih kayaknya yang paling urgent gitu kan. Sebenarnya banyak orang takut diwawancara gitu ya. Tapi kalau di KSC sebenarnya tahap kedua yang pentingnya bang gitu. Di tahap berkas, di tahap pemberkasan itu kayaknya yang cukup apa ya cukup sulit sih menurutku bang. Gitu. Itu untuk pembedanya gimana tuh Bang? Maksudnya kan mungkin kalau untuk berkasnya itu pasti semua punya gitu ya. Tapi tips dari Abang pribadi biar jadi beda gitu dengan para kandidat-kandidat lainnya itu apa sih yang harus diunggulin dalam berkas itu gitu Bang? Mungkin Oke. prestasinya atau gimana? Oke, jadi kalau aku pribadi kan bang, di portal itu memang lebih banyak prestasinya sih bang. Tapi berkaca dari teman-teman juga banyak yang sebenarnya IP-nya nggak terlalu tinggi, prestasi yang nggak terlalu banyak, yang non akademik gitu kan, dan juga nggak banyak kontribusinya, tapi bisa lulus gitu kan. Memang makanya setelah aku lihat-lihat ternyata balik lagi ke esainya, pak. Nah, Oh iya. jadi di esai itu eh, kita tuh harus bisa benar-benar bisa lah untuk nge-branding diri kita. Misalnya apa yang bakalan kita mau capai untuk kedepannya. Terus contohnya kita juga harus bisa untuk ngelahirin kontribusi ke masyarakat gitu bang. Karena memang tuntutan dari KSC ini kan
kita tuh dengan uang materi yang diberikan kita tuh harus bisa untuk ngebalikkan hal itu lagi ke masyarakat gitu Bang. Jadi itu sih Bang mungkin. Berarti paling penting itu esainya ya. Yes, benar. Karena itu jadi pembeda banget dengan yang lainnya, walaupun administrasi tadi udah bagus gitu ya, CV-nya udah bagus, tapi kalau esainya kurang gitu ya Bang. Bener Bang. Terus satu lagi, jadi banyak juga yang takut kalau misalnya orang tuanya PNS Bang. Oh iya. Berarti nggak boleh ya? Nggak juga sih Bang. Aku pribadi kan, ayah dan mama juga PNS dua-dua gitu kan. Tapi alhasil lulus juga gitu kan. Memang gak ada sih, makanya aku bilang tadi fokusnya itu tetap di esainya gitu Bang. Itu poin pentingnya gitu ya. Yes, benar Bang. Oke. Mungkin kalau untuk wawancara bisa dilatih gitu ya Bang, tapi kalau untuk persiapan berkas apalagi esai itu nggak cukup beberapa hari mungkin benar. Harus panjang. Oke, thank you banget Bang untuk tipsnya untuk hal itu. Oh iya, untuk BTW untuk ini dilihat gitu ya dari rekam jejak KSE itu banyak banget kegiatan-kegiatannya. Boleh dong spill sedikit nih Bang, kegiatan favorit di KSE di Paguyuban tadi ya? Iya Bang, Paguyuban itu kan yang menaungi organisasinya gitu ya? Iya benar. Komunitasnya itu boleh dibagi tahu dulu Bang. Oke, jadi aku spill ya Bang ya. Pengen banget nih tahu. Kalau aku pribadi favoritnya tuh agenda community development sih Bang. Jadi pengabdian sih Bang, intinya fokusnya itu di pengabdian. Contohnya kita turun ke masyarakat untuk ngajarin gimana sih ekonomi kreatif itu, gimana sih cara untuk memanfaatkan limbah-limbah yang biasanya tuh kan dibuang gitu kan Bang. Tapi kita punya terobosan inovatif dan itu yang kita turunkan ke masyarakat. Kita juga coba ngebina mereka sampai mereka tuh benar-benar bisa berdiri sendiri dan meningkatkanlah perekonomian mereka. Jadi aku suka agenda-agenda seperti itu sih Bang. Contohnya kalau memang nyatanya ya di KSE itu kemarin tuh kita ke Johor, itu kita coba untuk gimana ngebuat limbah dari minyak jelantah itu kita buat jadi lilin, jadi sabun, dan itu yang jadi tambahan dari sisi keuangan atau ekonomi dari masyarakat di Johor itu gitu Pak. Oke, berarti kontribusinya nyata juga ya? Iya benar Bang. Jadi mungkin ada beberapa beasiswa yang hanya kasih dana aja gitu ya, nggak ada feedbacknya atau kurang feedbacknya ke masyarakat, tapi KSE ini hadir gitu ya dengan komunitas paguyubannya. Benar. Jadi keren banget nih. Ini cocok banget berarti ya untuk mereka-mereka yang nggak bisa diem nih mungkin ya. Bener Bang, bener. Oke, thank you banget untuk infonya. Oh iya Bang, BTW ini kan untuk KSE sendiri itu biasa bukanya kapan tuh ya Bang? Kalau KSE biasanya buka itu di bulan Maret. Dan bulan Maret dan bulan April itu udah mulai buka, dan akhirnya itu untuk seleksi berkas itu di bulan 5 itu udah mulai, dan biasanya tuh di bulan 7 itu kita udah mulai untuk seleksi wawancaranya. Oke, panjang juga berarti. Iya, cukup panjang Bang. Itu setiap tahun pasti buka ya Bang? Pasti buka ya, untuk saat ini pasti buka ya. Oke, berarti bisa nih untuk para peserta atau calon peserta untuk bisa persiapan sejak dini gitu ya, karena memang sehari 2 hari nggak cukup ya untuk nyiapinnya. Bener Bang. Oh iya, untuk boleh dong bagi ini deh Bang, motivasi bagi mereka-mereka yang pengen coba beasiswa KSE ini, Karya Salemba 4 ini, untuk bisa optimis lulus gitu Bang. Soalnya gini Bang, banyak dari mereka ya, kita mungkin ya, itu ada bahasa gaul insecure gitu ya dengan pihak-pihak lainnya atau saingan-saingan lainnya gitu. Kalau dari versi Abang pribadi biar motivasi mereka. Oke. Jadi aku tipe orang yang benar-benar secure sih Bang sebenarnya. Tapi balik lagi, sebenarnya kan keinginan kita untuk nyoba beasiswa itu kan untuk ngurangin beban orang tua gitu kan. Dan ya aku coba berusaha juga untuk dapetin hal itu. Mungkin kalau cerita berapa banyak beasiswa yang aku coba tapi gagal tuh sedih banget sih. Oh my god. Jadi mungkin kalau motivasi dari aku ya pasti balik ke orang tua, dan mungkin caranya perlahan di saat ini, apalagi teman-teman nih yang mau daftar gitu kan. Ini kan udah tutup, mungkin tahun depan gitu kan. Di saat ini kalian udah bisa coba cari lingkaran-lingkaran yang membangun kalian, yang buat diri kalian tuh terdorong untuk bisa maju, coba prestasi non akademik, coba lomba apapun itu gitu kan, organisasi gitu kan.
cari lingkarannya kayak gitu. Dan di saat kalian temuin itu, kalian harus jalan bareng-bareng, kalian harus punya satu ambisi bareng-bareng gitu kan. Dan mungkin itu sih Bang yang bakalan yang harus kita prepare sejak dini gitu. Makanya aku pun coba dan nemuin circle yang kayak gitu tuh di organisasi sih. Itu sih mungkin dari aku Bang, coba cari lingkaran baru dan pupuk diri lah dari sekarang gitu. Oke, thank you banget nih Bang atas Siap, motivasi Bang. dan pencerahan seputar Siap. beasiswa KSE. Ya, semoga kita doakan juga para peserta nantinya juga bisa lolos dan bisa menjadi penerima ya Bang. Amin, amin. Oke, thank you banget untuk informasinya tentang beasiswa KSE ini, tips gokil hari ini. Thank you Bang udah mampir di channel ini. See you. Aman. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang.